Halo para sobat Wibu, kembali lagi di channel Wibdut, channel membahas seputar perwibuan bersama aku, Wibudes. Dan di video kali ini aku mau ngebahas Yu-Gi-Oh! Deck Profile, yaitu deck Rika. Oke, jadi deck Rika ini adalah deck yang kumainin sekarang in real life, deck paper, deck deck beneran, bukan Master Duel. Dan ini salah satu deck favorit aku sekarang ya. Salah satunya alasannya adalah karena gambarnya, artnya, cewek cakep-cakep, waifu-waifu cakep-cakep. Ya bisa kalian lihat ini gambar Snowdrop dari Kaveri, terus ada Teardrop Rika Queen, ada Kanzashi Rika Queen ya. Jadi artnya cakep-cakep, jadi aku suka ini. Dan deck ini sebenarnya rilisnya dari tahun berapa ya? 2018, 19 apa ya? Segituan deh. Dan waktu itu unplayable sama sekali, nggak bisa dimainin ini decknya. Kayak berat lah, berat banget. Dan kemudian makin ke belakang makin disupport sampai terakhir di supportnya itu adalah dua kartu ini, Rika Konkon dan juga Rika Princess. Oke, jadi dua kartu ini sama ini Serenade dari Rika Queen bikin deck Rika ini jadi available, jadi bisa dimainin gitu. Jadi cukup bersaing lah, meskipun nggak masuk meta chart deh, tapi cukup mampu bersaing secara kompetitif. Dan buktinya aku memakai deck ini udah sempet 3 kali juara locals, 4 kali sih juara locals. Dan juga kemarin waktu di ranked season aku dapat juara 3 pakai deck ini. Jadi cukup kompetitif bener. Meskipun deck ini ada beberapa kelemahan yang aku bakal bahas juga, tapi aku bakal ngebahas dulu strength-nya dari deck ini ya. Jadi kuatnya deck ini itu ada beberapa poin. Terutama kita bahas dulu dari support terbarunya, itu Rika Konkon. Jadi deck Rika itu sebenarnya kan dia untuk spell dan trap itu pakai additional cost-nya itu nge-tribute. Dan monster-monsternya itu juga pakai efek-efek yang cost-nya itu nge-tribute plan monster punya kita. Nah, dengan hadirnya kartu Rika Konkon ini, field spellnya once per turn itu kita bisa nge-tribute face up monster lawan kalau kita mau ngaktifin kartu Rika dengan cost meng-tribute plan. Jadi cost tribute plan monster kita itu diganti jadi nge-tribute face up monster lawan. Oke. Jadi dia nggak ngubah atribut lawan kayak Dark Lair, nggak ngubah tipe monster lawan kayak Zombie World. Cuman langsung ditribut aja punya lawan gitu. Jadi ini cukup membuat deck ini tiba-tiba kuat. Setelah beberapa tahun nggak bisa dimainin, tiba-tiba ini muncul jadi playable, jadi available untuk kompetitif. Nah, kenapa tiba-tiba available buat kompetitif? Soalnya cost itu dan juga tribute for cost itu bisa nge-bypass banyak efek. Contohnya nggak bisa destroy, nggak bisa ditarget, terus kayak lawan mau ngerespon nggak sempet gitu. Kuatnya di situ sih. Sama kayak Dark Lair dulu ya. Dark Lair dulu juga orang sempet apa ya, kejang-kejangnya, ketakutannya tuh ngelihat bakal ditribut gitu aja gitu. Nah, yang ngebuat Konkon ini lebih kuat dari Dark Lair adalah dia bisa di-add sama si Mudan dari Kaveri ini. Jadi kita bisa nge-add dia ini dengan si level 6 nya, yang costnya juga nge-tribute satu plan monster untuk di special summon. Dan kita setelah dia di special summon kita bisa nge-add Rika Konkon ini. Dan gak cuman itu, Rika Konkon ini selain bisa nge-tribute monster lawan, bisa nge-set satu spell trap Rika. Tentu saya target itu kalau nggak Rika Shade, Rika Glamour. Kalau kita mau nge-play kita pakai Rika Glamour, dan kalau kita mau kontrol kita pakai Rika Shade. Jadi ya pilihannya dua itu. Dan yang bikin ini sangat lebih apa ya, lebih cukup mengancam lagi buat lawan Rika Glamour ini, untuk aktivasinya kita bisa tribute satu plan monster kita. Dan karena kalau ada Rika Konkon ini, jadi kita bisa nge-tribute monster face up lawan. Jadi kita bisa
nge-remove satu monster lawan dan kita nge-add dua monster kita gitu. Jadi kurang lebih gambaran begitu bagaimana bisa Rika ini tiba-tiba jadi playable setelah bertahun-tahun nggak playable. Dan ada downside-nya deck ini, ada nggak bagusnya juga. Nggak bagusnya itu adalah nggak banyak opsi buat mengantisipasi deck yang spell based. Oke, jadi deck seperti Runic juga, terus VW yang bisa main pakai trapnya itu susah untuk dihadapin sama deck ini. Cuman kalau deck-deck yang monster base kayak Castrilla, kayak Tier, atau deck Exorcister, terutama setelah Bendis kemarin ya, Januari, atau mungkin nanti setelah Bendis April nanti, masih sanggup untuk bersaing melawan deck-deck itu. Cuman kalau kita udah jumpa deck-deck kayak yang spell or trap base kayak VW yang bisa main trap yang jedor satu, dan juga kayak Runic yang full deck isinya spell semua, kita harus berpegang teguh pada siding ya. Jadi begitu, itu bagus dan jeleknya dari deck ini. Dan satu lagi hal yang cukup bagus dari deck Rika ini adalah Rika Petal. Sebenarnya Rika Petal ini salah satu kartu yang muncul di awal-awal rilisnya Rika. Cuman waktu di awal-awal masih berat makanya, soalnya belum ada kartu Rika Princess ini. Nanti kita lihat gimana kombonya, bagaimana bisa tiba-tiba jadi bagus. Cuman Rika Petal ini sangat MVP-nya dari deck Rika ini. Jadi efeknya itu dia adder dari deck Rika, adder monsternya. Jadi dia level 1, aksesnya banyak, ada, kita bisa pakai 1-for-1, kita bisa pakai Lone Fire Blossom, atau langsung di add aja pakai Rika Glamour, atau ya ke draw dia langsung. Dan kayak ini Lone Fire 3, 1-for-1 ada 1, Glamour ada 3, dan Petal ada 3. Jadi kurang lebih itu ada 10 starter dari deck Rika ini. Jadi kalau bisa dibilang deck ini cukup konsisten. Dan yang bikin deck ini tambah konsisten, Rika Petal ini kalau misalnya di end phase lawan dan kita belum kalah, dia bakal bisa disummon lagi dengan kondisi kita kontrol no monster atau semua monster kita itu adalah monster plan. Nah, jadi kita tiap turn bisa munculin dia di end phase lawan, dan di main phase kita bisa nge-add satu lagi monster gitu. Jadi deck ini cukup konsisten juga, salah satu kelebihannya juga. Dan satu lagi kekurangan adalah ini semua kartunya banyak yang restrict plan. Jadi bener-bener full deck kalian bakal isinya plan semua, kecuali ini iseng-iseng aja sih masukin. Mana tahu keluar, mana tahu lawan tiba-tiba ngaktifin spellcaster village kan. Jadi ya tes aja, masukin aja, atau nggak pakai aman juga sih. Jadi sebenarnya deck ini kemarin itu sempat ada format turbonya. Format turbo itu format combo sama Sun Avalon. Cuman aku di sini main pure soalnya lebih konsisten aja sih. Kalau kita main combo, dia lebih bawa kartu-kartu break dan lain sebagainya, too much risk. Aku kurang suka sih main yang kayak gitu. Jadi aku lebih pilih main pure control aja. Nah, ini ada one card kombonya. Jadi selama kita bisa ngedraw Rika Petal ini, bisa dibilang kita bisa main lah gitu. Jadi one card kombonya itu adalah kita normal summon dia, terus efeknya once per turn kita nge-add satu Rika monster atau buang satu Rika monster. Kalau kita biasanya lagi nggak ada kartu tangan, kita bisa nge-add si Mudan dari Kaveri ini ke tangan yang level 6 nya. Terus kita pakai efeknya tribute satu plan monster, summon dia. Special summon biasanya defense aja, soalnya defense-nya lebih tinggi daripada attack-nya. Dan kemudian bisa nge-add satu spell Rika, dan tentu saja kita bisa nge-add field-nya. Oke, nah kita langsung aktifin field-nya. Nah, karena kita kontrol Rika monster, yaitu si Budan dari Kaveri, kita bisa ngeset satu Rika spell trap dari deck. Nah, kalau misalnya kita udah punya Rika Glamour, biasanya kita set itu yang Rika Shade. Cuma karena kita nggak punya Rika Glamour, jadi kita set Rika Glamour. Nah, sebenarnya ini kita udah bisa nge-tribute
monster lawan buat nge-add 2. Cuman untuk starting kita bakal nge-tribute monster kita sendiri. Kita nge-add 2 Rika monster yang levelnya sama, 1 Rika monster dan 1 plan yang levelnya sama. Nah, kenapa tadi kita nge-tribute monster kita sendiri? Supaya dia nge-trigger efek si Primula dari Kaveri. Jadi efek Primula dari Kaveri ini aktif kalau kita ada nge-tribute monster kita, monster plan monster kita. Dia bisa di special summon dari tangan. Nah, kemudian efek si Rika Princess kita aktifin. Once per turn, special summon dia gitu aja tanpa persyaratan apa-apa. Cuman kalau dia udah face up di field dengan special summon seperti itu, kita cuma bisa special summon plan monster. Ya. Nah, kemudian kita sudah bisa langsung exit rank 4. Jadi kita bisa satu kartu untuk dapat field dan juga exit rank 4. Nah, pilihan exit rank 4 itu ada dua, ada si Traptix Pinguicula. Kalau misalnya kalian ngelawan Tier Laments, ini salah satu pilihan yang cukup bagus karena dia bisa ngeculik satu monster untuk jadi materialnya. Kalau misalnya monster itu send ke graveyard by card effect. Cuman untuk standar versinya kita bakal nge-exit 4 Straine dari Queen. Defense position aja. Dan terus kemudian kita bisa aktifin efeknya untuk detach 1, target dia lagi, balikin ke tangan. Nah, ini aja setupnya sudah cukup gitu. Jadi efek si Rika Princess ini kenapa udah cukup? Karena kita sini udah bisa dapat 2 negator sebenarnya. Nah, kenapa aku bilang 2 negator? Yang pertama itu adalah Rika Princess ini adalah bisa ngedegate efek monster lawan. Jadi on trigger ketika lawan aktifin efek monster, kalau kita kontrol Rika monster, kita bisa balikin dia ke deck dan juga tribute satu plan monster kita sebagai cost. Oke, jadi sebelum efeknya resolve kita nge-tribute dulu dan balikin dia ke deck, dan efek ini bisa aktif di graveyard sama tangan. Jadi kalau bisa di graveyard, lawan lupa nge-cullet duluan, dia langsung balik duluan, kabur duluan. Jadi bisa nge-bypass cullet juga. Dan kenapa aku balikin dia ke tangan? Soalnya biar lebih aman aja ya. Kalau misalnya yang aktifin efek itu monster lawan di field, karena Rika Konkon, kita bisa nge-tribute monster lawan yang aktifin efek tadi. Jadi udah kita tribute for cost dan kita negate sekalian. Cuman kalau misalnya nggak ada di field, kita bisa nge-tribute si Rika Queen Straine ini. Di tribute kita negate efek monster lawan dan juga nge-trigger efek si Rika Queen Straine ini. Efeknya itu kalau dia di tribute by apa aja, kita bisa nge-special summon satu exit rank 5 ke atas dari extra deck dan attach dia jadi materialnya. Nah, biasanya itu yang bakal disummon adalah si ini, Sacred Beast Hyperiton. Dia art plan rank 9 dan efeknya itu bisa nge-negate sesuai materialnya. Kalau materialnya monster negate monster, kalau materialnya plan negate plan. Kalau materialnya monster negate monster, kalau materialnya spell negate spell, kalau trap negate trap. Nah, jadi gini aja kita pasti udah punya 2 negator untuk monster. Jadi ya cuman untuk monster aja, itu tadi ku bilang kan. Jadi kayak ada downside-nya, kita agak berat ngelawan yang spell base atau mungkin trap base. Itu untuk one card kombonya. Cuman untuk combo paling bagusnya itu adalah 2 card combo Rika Petal sama Rika Glamour. Jadi kombonya itu pertama kita normal summon Rika Petal seperti tadi, activate, lihat 1 si level 6 nya, add card to your hand. Cuman gak langsung kita summon, kita langsung add dulu dengan tribute si Rika Petal buat nge-add 2 level 4 nya, dan langsung nge-trigger Rika Primula, dan langsung ya ini komboin tadi special summon. Oke, kita aktifin. Pastikan kalian jangan ambil spellnya, ambil yang level 4 ini lagi, balikin ke tangan karena nanti spellnya bakal berguna. Nah, baru kita aktifin efek si Mudan dari Kaveri untuk nge-tribute rank 4 nya. Defense position aja. Terus kita aktifin trigger bersamaan 1, 2.
Nah ini kita nge-special summon dari extra deck si kambing Hyperiton, baru kita nge-add satu itu di attach, kita nge-add Rika Konkon lagi. Nah di sini kita aktifin, nah Hyperiton langsung nge-trigger karena kita aktifin spell. Nah dari graveyard kita bisa nge-attach satu spell. Nah berarti kita sekarang sudah punya negator spell gitu. Jadi ini cara mengantisipasi deck yang spell seperti mengantisipasi spell-spell kayak HFD, Rageki dan semacamnya. Dan kemudian kita belum pakai efek Rika Konkon, jadi kita bisa ngeset satu trap atau spellnya. Nah aku suka pakai Rika Shade ini karena dia efeknya seperti Widow Anchor, kita bisa take control monster lawan dan costnya tribute 1. Jadi kita bisa nge-tribute satu monster lawan karena Rika Konkon dan juga take control satu monster lawan. Jadi kalau misalnya kita ngelawan deck-deck yang exits atau synchro, ketika mereka lagi munculin dua material, kita bisa tribute satu monsternya dan take control satu monsternya. Ya, jadi kita bisa ngilangin dua kartu mereka dengan satu move gitu. Dan kita masih punya satu negator di tangan, satu negator di field dengan dua kartu, jadi cukup solid. Dan kemudian nanti di end phase lawan, kalau kita masih aman, masih belum habis life point, masih bisa summon Rika Petal lagi buat next turn di add lagi gitu. Nah itu untuk setup firstnya. Dan satu lagi, deck ini juga bisa untuk OTK. Jadi aku ini bakal nyoba end phase dulu karena kita mau meng-battle pass. Ini belum bisa. Kita mau meng-battle pass. Nah jadi kunci untuk OTK itu adalah si level 8-nya si kakak yang paling cakep, Snowdrop dari Kaveri, add dia ke tangan. Nah efek dia ini adalah tribute satu monster kita untuk nge-summon dia sama satu plan monster dari tangan kita. Bisa nge-summon Lonefire Blossom juga. Nah efek si Mudan tetap trigger karena disummon sama plan efek. Dan kita nge-add tentu saja fieldnya. Nah terus kita pakai Rika Glamournya. Sebenarnya bisa aja sih ya, dua kartu si Rika Petal sama Mudan atau Snowdrop aja, karena kita juga bisa nge-add Rika Konkon buat ngeset Rika Glamour. Cuman biar lebih aman aja, kita bisa pakai Rika Konkonnya buat ngeset trapnya. Nah kita tribute si level 6 ya, karena nanti kita bakal pakai lagi efek dia buat nge-special summon, tribute 1 special summon dia. Nah kita aktifin Rika Primula karena dia tadi ada yang ditribut. Aktifin si Rika Princess. Nah ya summon ini lagi. Nah sebenarnya ini gara-gara tadi tangannya berlebih, kita bisa pakai ini aja. Cuman karena tadi kan kondisinya kita nggak punya ini di tangan, jadi kita add dari graveyard. Nah karena kita belum pakai efeknya buat special summon, kita special summon tribute 1 summon dia. Dan kita di sini pakai efek buat nge-summon si rank 6 ya, Kanzashi dari Queen. Just attach. Nah kemudian kita aktifin efek si Snowdrop dari Kaveri, target dia semua jadi level 8. Dan kita summon si Snowdrop, Teardrop dari Queen. Tadi kita masuk ke battle pass. Kita pertama serang dulu pakai si serah mana sih, Kanzashi boleh nanti aja. Terus kita attack 28, sisa 28 lagi. Bagaimana cara mengalahkannya? Kita activate efek si Teardrop, kita tribute Teardropnya sendiri untuk nge-trigger efek si Kanzashi. Dan kemudian kita summon lagi Teardropnya. Dan pas 8000. Oke, jadi itu dia untuk combo OTK-nya. Combo OTK dari Rika. Jadi ya dua kartu juga sih, dua kartu untuk OTK. Kalau keadaannya kalian rasa aman untuk OTK, bisa kalian pakai strategi ini juga. Ya, jadi itu deck profile Rika, pure Rika. Oke, dengan support Rika Konkon dan juga Rika Princess, dua support terbarunya.
yang ngebikin deck ini yang dari tadi unplayable sama sekali jadi cukup kompetitif sih. Meskipun nggak masuk meta chart ya. Oh ya, dan satu lagi kita bisa ngomongin soal sidingnya juga sih. Jadi karena deck ini cukup fleksibel ya. Jadi range sidingnya tuh banyak. Kita bisa pakai dari shifter sampai Imperial Iron Wall juga bisa. Jadi benar-benar nggak ada masalah nih. Kita mau pakai shifter, kita mau Iron Wall. Bahkan kalian bisa masukin skill drain kalau mau. Jadi di turn kita bisa main pakai monster kita. Cuma nanti di turn lalu kita udah pakai kartu-kartu yang dari tangan, trap-trapnya gitu. Jadi benar-benar cukup fleksibel untuk siding sih deck ini. Tentunya kita bisa bawa even match juga. Pokoknya untuk siding sesuaikan sama match up di lokal sekalian aja kalau misalnya kalian mau main deck ini. Ya jadi deck ini sebenarnya cukup menyenangkan, cukup fleksibel, cukup kompetitif, dan buat kalian yang mau main deck Yu-Gi-Oh, kalian yang wibu-wibu pengen join lokal turnamen kalian dan kalian lagi cari deck cewek cakep-cakep, ya ini bisa jadi konsiderasi kalian. Aku cukup menyarankan untuk memainkan deck Rika ini. Buat decklistnya, oke, ada 1 Snowdrop dari Kaveri, 2 Mudan dari Kiveri, 3 Primula dari Kaveri, 3 Rika Princess, 3 Lone Fire, 3 Urara, 3 Maxi, 3 Rika Petal, 1 Veiler, dan 2 Infinite Impermanence. Aku nganggap ini satu set sebenarnya karena efeknya mirip. Dan 1/1, 1 Raigeki, 1 HFD, just in case buat nge-cross out aja sebenarnya ini. Terus ada Trap Tracks Alur 2, bisa nge-send 1 plan level 4 atau 1 normal trap untuk draw 2, jadi bisa jadi extender lumayan. Terus ada Rika Glamour 3, untuk edernya ada 2 Colored, 1 Designator standar, 3 Rika Konkon, 2 Impermanence, dan 2 Rika Shit. Dan untuk extra decknya ada 1 Sacred Tribis Hyperiton Negator. Tadi ada 3 bosnya Rika Queen. Sebenarnya nggak perlu 3 sih, ini bisa kalian ganti sesuai kebutuhan kalian, sesuai keinginan kalian. Cuman gara-gara cakep aku pakai 3. Terus ada Alsei, The Sylvan High Protector. Ini salah satu jawaban buat kalau misalnya ada monster-monster yang nggak bisa di-destroy, barrier effect, nggak bisa apa, kita bisa tinggal balikin saja ke top atau bottom. Dan dia balikin 1 kartu, jadi bisa kalian balikin spell trap lawan kalau misalnya kalian nggak yakin untuk battle pass dengan ada set lawan, kalian bisa balikin dengan kartu ini. Mirip unicorn sih ya. Dan dia juga bisa disummon sama Serene dari Queen kalau di tribute. Terus ada Gansashi dari Queen yang tadi buat engine OTK-nya. Terus ada Pinguicula Trap Tricks buat jaga-jaga lawan deck-deck yang hard mill, yang butuh mill banyak. Terus ada Strene dari Queen. Terus ada Area, ini jaga-jaga aja kalau misalnya ngelawan Spellcaster Village. Dan kemudian Arma Sarapi Jasmine, ini salah satu plan B yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau maksa. Terus ada Sylvan dan Spion. Dan Spion ini bener-bener last resort dari deck Rika. Kalau misalnya source sudah habis, handless, dan gak ada yang bisa dimainin, dan kita punya 2 monster di field, kita bisa nge-summon Sylvan dan Spion, berharap nge-summon 2 plan monster dari top deck. Dan ya, ini udah last resort sekali lah dan Spion. Ya, jadi itu dia profile deck Rika aku, deck Rika Whip dude. Ya, jangan lupa komen di kolom komentar, beritahu deck kesukaan kalian, atau mungkin kalian juga mau main Rika nanti ke depannya. Ya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam GBS buat kita semua. Dadah.